Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dan Abah? Alhamdulillah Pak Kiai. Masih tetap sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ini surat. Suatu kurnia yang paling besar adalah sehat. Iya betul Pak Kiai. Ini dari baru ini. Iya. Burasman Abdullah baru. Nah ini yang ditanya Pak Kiai. Saya baca dulu. Iya. Mana saja nama saya Burasman. Suatu Burasman sekolah di SMP negeri Rala. Oh iya. Waktu itu Burasman dikasih mama pembayaran BP3 10.000 rupiah untuk melunasi pada guru yang bersangkutan. Iya. Namun yang berusan bayar hanya 5.000. Yang 5.000 lagi buat uang jajan. Lama kelamaan setelah semester di ambang pintu, Burasman ditagih lagi oleh Pak Guru sebanyak 5.000. Iya. Wah, Burasman jadi pusing waktu itu. Mau minta sama mama. Mama kan sudah kasih dulu sebanyak 10.000. Jadi mau tidak mau Burasman berbohong pada guru. Sudah saja bayar waktu itu. Saya kasih sebanyak 5.000 di halaman sekolah. Namun bapak apa ini mencatatnya karena bapak tidak membawa catatan. Jadi Pak Guru maklum adanya atas penuturan. Tetapi sekarang ini Burasman sangat gelisah karena ingat akan apa ini Pak Guru. Ingin rasanya membayar bekas guru, namun Burasman takut. Apalagi guru yang pernah Burasman bohongi itu sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah SMP negeri. Oh ini nih pertanyaannya begini. 1. Bagaimana sikap Burasman agar dosa Burasman bisa diterampuni pada bekas guru SMP itu. Yang kedua, apakah Burasman tetap berhutang pada guru SMP ku? Yang ketiga, apakah dosa saya terampuni apabila saya membayar tetapi tidak menjelaskan sebab-sebabnya? Yang keempat, buat guruku yang di SMP negeri Pala, Surasman mohon maaf atas perbuatan yang pernah dilakukan di SMP Rala dulu. Nah, sekian saja Pak Kiai. Iya. Nah. Baiklah dan Abah. Iya. Ya, ini sebenarnya suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak yang masih bersih. Betul. Nah, jiwanya masih bersih. Iya. Tapi oleh karena keinginan hawa nafsunya yang mendorong dia berbuat demikian sehingga dia tidak bisa kendalikan. Yang pertama perbuatannya menipu ibunya sendiri. Iya. Untuk melunasi ternyata tidak dilunasi. Itu adalah perbuatan menipu. Nah, yang kedua, barang itu sudah belum lunas, dia bilang sudah lunas kepada guru. Dia berarti berbohong. Nah, perbuatan berbohong sudahlah jelas perbuatan dosa dan apa. Betul. Nah, sekarang yang dipertanyakan tentang utangnya yang 5.000. Apakah tetap dia akan menjadi utang sebelum dibayar? Jawabnya benar. Utang itu akan tetap jadi utang sebelum dilunasi. Nah, sekarang bagaimana cara dia melunasi? Karena beliau itu sudah kepala sekolah. Jawabnya biar bagaimanapun utang tidak akan lunas tanpa dibayar. Nah, bolehkah dia memberikan uang saja tanpa disebut bahwa itu membayar utangnya? Ya,
seharusnya dia harus menjelaskan. Iya betul. Sebab jangan nanti guru menerimanya dianggap sebagai hadiah dari bekas muridnya. Iya. Padahal itu adalah pembayaran utangnya. Betul. Nah, ini sikap terus terang ini sangat penting sebagai orang beriman. Iya. Sebab dosanya tidak akan terampuni tanpa dia tegas menyatakan bahwa dia pernah berbuat yang demikian. Iya. Nah, kapan dosanya itu bisa diampuni Tuhan? Menipu ibunya dan berbohong kepada gurunya. Iya. Dia harus tobat dan nabah. Iya. Tuhan tidak akan menerima amal ibadah orang bohong, orang penipu, kecuali dengan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, sambil meminta maaf kepada gurunya dan memberi penjelasan kepada ibunya tentang kelakuannya masa lalu. Iya. Nah, itu cara yang harus ditempuh sebagai seorang orang yang beragama dan beriman. Dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan semacam itu lagi. Iya. Itulah yang harus sikap dilakukan oleh seorang yang bernama Bu Rasman. Iya. Jadi harus berterus terang, suka keterbukaan. Betul dan apa? Iya. Nah, ini lagi pakai. Ini surat dari Saharuddin dari Jeneponto ini, Pak. Iya. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah dibolehkan atau berdosa bagi orang-orang yang seperti di atas, dan apa hukumnya ditinjau dari segi ajaran Islam? Apa nih? Baca di atas itu. Oh, Iya. Iya. Jadi enggak jelas ini. Kemudian ada pula orang yang serba kekurangan karena musim panen belum datang untuk menyambung hidupnya. Terpaksa berutang kepada yang punya dengan syarat uang 1 juta rupiah dalam tempo 6 bulan sampai 1 tahun dengan bunga 5 sampai 100% lebih. Misalnya 1 juta harus kembali 1,5 juta atau 2 juta. Atau beras 10 liter kembali 20 liter. Masalah ini bisa disebut lapajene doa. Apakah hal itu berdosa bagi orang yang menurut ajaran Islam hukumnya? Ini yang ditanya Pak Kiai. Iya. Yang kedua, berapa persenkah bunga bank yang dihalalkan oleh Islam? Yang ketiga, seorang panitia penerima zakat fitrah mengatakan bahwa zakat fitrah sebaiknya disumbangkan saja ke dalam masjid, maupun kalau anggota lainnya kurang setuju. Demikian pula ketujuh golongan yang berhak menerima zakat itu. Sebagian kecil saja sebagian zakat tersebut. Tolong dijelaskan hal ini. Yang keempat, seorang petani sawah pada waktu buah padinya mulai menunduk atau berisi, maka petani tersebut memasak nasi yang dicampur kotoran cacing tanah dan berbagai macam barang lainnya. Setelah itu nasi ditumbuk pada sebuah padi tersebut. Apa nih? Ya, terus. Yang konon pohon petani tadi bahwa padi harus diberi nasi. Kalau tidak, dalam bahasa Mangkasara disumpaiki. Nah, bagaimanakah pendapat Bapak tentang hal tersebut? Nah, yang kelima, pergaulan antara pria dan wanita dibolehkan asal saja sama lain mengenal batas-batas yang dilarang oleh ajaran Islam. Mencintai seseorang juga sunat. Begini, pernah saya ditaksir oleh wanita yang cantik. Bukan main cantiknya. Tidak lama kemudian dia menarik cintanya pada saya lewat surat.
namun cintanya pada saya tidak dapat kuterima begitu saja, karena jauh sebelumnya perilaku si wanita tadi begitu tidak menyenangkan, menghina orang. Setelah wanita itu mengetahui bahwa cintanya tidak diterima, maka dia merasa sakit hati yang memberak hingga sekarang. Berdosakah saya ini? Aku tunggu jawabannya dari Pak Kiai. Ya. Sudah ini Saharudin. Ya. Baiklah dan Abah. Ya. Kita berbicara masalah pinjam uang. Ya. Meminjam karena dalam situasi pacaklik, dia membutuhkan uang. Ya, dia pinjam uang 1 juta. Dalam jangka waktu berapa kembali 1,5 juta? Ya. Jangka waktu berapa bulan itu dan Abah? Nggak diterangkan Pak. Nggak diterangkan. Yang pokoknya pinjam 1 juta kembali 1,5 juta. Iya. Berdosakah orang yang meminjam? Nah itu jawabnya dan Abah, yang meminjam dan yang memberi pinjam sama-sama masuk ke dalam neraka. Iya. Karena perbuatan ini adalah riba. Iya. Riba itu bukan hanya yang meminjam yang kena, yang memberi pinjam juga kena. Karena tidak mungkin terjadi pinjam meminjam kalau tidak setuju antara si peminjam dan si pemberi pinjam. Betul. Jadi perbuatan ini dilarang oleh agama Islam dan ini termasuk dalam kategori dosa besar dan Abah. Iya. Nah itu yang menyangkut masalah pinjam-minjam. Iya. Kemudian pertanyaan, ya, dari segi bank berapa persenkah bunga yang dihalalkan? Iya, oleh Islam. Oleh Islam. Masalah bank itu kesepakatan tentang halal belum ada. Iya. Ya, belum ada kesepakatan tentang halal. Memang ada sebagian ulama berpendapat bank itu halal. Ya, riba itu haram. Yeah. Nah, tapi ada juga sebagian ulama berpendapat bank dan riba itu hukumnya sama saja. Yeah. Itulah pendapat dan apa. Oleh karena itu dipandang masalah bank masalah yang belum tuntas di pembicaraan. Nah, oleh karena itulah, namun secara diam-diam bank ini terpaksa diterima di dalam masyarakat kita. Seperti naik haji, mendaftar melalui bank. Betul. Mengambil rumah, mendaftar melalui bank. Menerima gaji pun pegawai-pegawai negeri yang beragama Islam atau tidak beragama Islam itu tetap menerima melalui bank. Nah, itu dan Abah. Nah, itu pertanyaan yang kedua tadi. Yang berikut masalah zakat fitrah. Ada kelompok dalam masyarakat yang menginginkan zakat fitrah itu diberikan saja ke masjid. Nah, tapi ada kelompok yang tidak setuju. Jadi yang benar adalah yang tidak setuju dan Abah. Karena jelas Nabi katakan zakatul fitri tu'matal lil masakin. Zakat fitrah itu adalah makanan untuk orang-orang miskin. Khusus miskin saja. Dan ada hadis, jadikanlah hari ini tidak ada si miskin yang meminta-minta persoalan zakat lagi. Arti kata kayakanlah hari ini si miskin dengan memberikan zakat. Nah, itu yang dimaksudkan adalah zakat fitrah. Namun demikian tidak tertutup zakat fitrah boleh diberi ke masjid. Dengan catatan negara itu negara kaya seperti Kuwait. Siapalah kira-kira yang bisa menerima zakat dari orang Kuwait? Nah, itu bisa saja diberikan ke masjid atau kepada daerah miskin lainnya seperti di daerah Afrika atau Bangladesh. Nah, itu dan Abang. Yang berikut masalah petani. Kalau padi sudah mulai berisi, nasi dimasak, kemudian dicampuri dengan perbuatan kemudian campur kotoran cacing. Kemudian nasi itu diserakkan ke dalam sawah supaya padi itu nanti berisi, supaya dia bisa dibuatkan jadi nasi nanti. Kepercayaan ini takhyul. Soal isi padi tidak terkait dengan soal itu. Itu semata-mata pemberian Allah. Oleh karena itu perbuatan takhyul semacam ini harus ditinggalkan. Karena ini bisa membawa manusia kepada kemusyrikan, kepercayaan di luar daripada ketentuan hukum Tuhan. Itu dan Karena karena masalah keimanan kita
soal bertani diperintah. Ya. Soal memberi isi bukan usaha manusia. Betul. Ya, itu adalah pemberian Tuhan. Betul. Biar bagaimana manusia berupaya dengan cara-cara tahyul semacam itu tidak akan membawa hasil. Kalau mereka mengatakan kalau tidak begitu disumpahi, siapa yang menyumpahinya? Inilah kepercayaan tahyul yang tidak dapat diterima di dalam ajaran agama. Yang benar adalah penuhilah syarat-syarat pertanian. Adapun isi kita tunggu dari pemberian Tuhan. Itu dan Nabah. Dan selanjutnya masalah jodoh, masalah pertunangan atau yang dikatakan masalah cinta. Adanya di antara pihak-pihak yang memutuskan cinta. Pemutusan cinta itu soal biasa dan Nabah. Bila ada merasa ketersinggungan, baik si laki-laki tersinggung karena wanitanya, atau wanita tersinggung karena perangai laki-laki, sehingga cinta itu diputuskannya, itu soal biasa. Tidak usah dijadikan dendam. Dendam. Dan ingat juga, kumbang tidak seekor, kembang tidak setangkai, dunia tidak selebar daun kelor. Kalau tidak putus di sana, sambung dengan yang lain. Putus cinta dapat disambung dan tidak perlu seputus cinta membuat orang mati. Betul. Tidak usah. Itu. Selesai pakai. Dan itulah Saharuddin jawaban terhadap pertanyaan Anda. Ini lagi Pak. Apa itu dan apa? Ini ke Bantaeng. Muhammad Sukri. Muhammad Sukri, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Ini masalahnya. Ada dua pendapat. Saya pernah dengar di antara sesama muslim yang berbeda, bahwa si A mengatakan di dalam bulan puasa seperti sekarang ini, kita tidak boleh satu tempat tidur dengan suami istri di malam hari, walaupun tidak bercampur, dengan alasan tidak sah kita punya puasa di siang hari esoknya. Si B mengatakan bahwa di dalam bulan puasa seperti sekarang ini, kita boleh saja satu tempat tidur dan bercampur dengan suami istri di malam hari, asal sebelum makan sahur maka kita punya puasa sah di siang hari esoknya. Kedua pendapat ini bagaimana hukumnya di dalam pandangan agama Islam? Mohon penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, masalah mandi junub. Apabila kita pernah bercampur dengan suami istri di malam hari, ada juga dua pendapat yang pernah saya dengar di antara sesama muslim. Si A mengatakan, kalau kita mandi junub terus saja baca bismillah dengan doa nawaitul, lalu kita tuangkan air di atas kepala sampai ke seluruh tubuh sampai bersih. Nanti sudah mandi baru kita baca lagi bismillah, lalu mengambil air wudhu untuk salat subuh. Si B mengatakan bahwa kalau kita mandi junub tidak baca doa seperti si A di atas. Yang dilakukan si B kalau mandi junub yaitu tulang kemaluan dulu dicuci dan disabun sekurang-kurangnya 2 kali. Sudah itu baru kita ambil air ditimba dengan ember. Kemudian kedua belah tangan kita celup ke dalam timba atau ember. Lalu dimasukkan rambut kepala 2 kali. Setelah itu baru kita baca bismillah untuk mengambil air wudhu sampai dengan mencuci telinga saja. Kemudian setelah itu dibaca lagi bismillah, lalu kita tuangkan air di atas kepala hingga membasahi seluruh tubuh sampai bersih. Sesudah itu baru dicuci kaki sebagai lanjutan air wudhu kita untuk mengerjakan salat subuh. Kedua pendapat ini semuanya sah atau bagaimana? Dan apakah si istri juga melakukan salah satu cara di atas? Ini di dalam bercampur suami istri. Mohon penjelasan Pak Kiai. Ya. Habis. Habis. Oh gitu.
Baiklah Danaba. Iya. Orang yang berpendapat. Iya. Bulan Ramadan malam hari suami istri tetap pisah tempat tidur. Iya, iya. Tidak boleh mereka bergaul suami istri karena itu merusak puasa pada siang hari. Iya. Satu pendapat. Iya. Pendapat yang kedua itu boleh saja asal belum masuk waktu sahur. Iya. Dipertanyakan mana yang benar di antara kedua pendapat ini. Iya, iya. Jawabnya yang benar adalah Al-Quran. Iya, 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 iya. Nah, bagaimana bunyi Al-Quran? Nah, silakan kita ini semua umat Islam diperintahkan dalam bulan Ramadan baca-bacalah Al-Quran. Betul, betul. Supaya kita tahu terjemahan, banyak terjemahan pakai sudah tahu dan itu. nabah. Iya. Nah, dalam Quran sudah tegas, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kamu campur malam hari bulan Ramadan. Oh, jadi iya. jelas dalam Al-Quran dibolehkan kita mengadakan hubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan. Iya, iya. Dan memang harus mandi di waktu imsak. Itulah sebabnya kita mandi junub. Iya, Nah, iya, tuh. iya, iya. Nah, sekarang soal mandi. Adanya pendapat bahwa kita mandi junub itu selesai kita mandi junub kita berwudu. Iya. Ada lagi pendapat tidak. Itu berwudu dilakukan waktu kita sebelum mandi. Iya. Sesudah itu kita mandi dan sesudah selesai seluruhnya kaki dicuci sebagai akhir dari berwudu. Iya. Dengan demikian tidak ada lagi wudu sesudah mandi junub. Ya. Nah, itulah bagaimana masalah ini. Kedua-duanya boleh dilakukan. Iya, iya. Tapi yang lebih kuat yang kedua tadilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Bahwa beliau berwudu sebelum mandi junub, kemudian barulah beliau mandi junub seperti yang dikatakan tadi. Mula pertama cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, kemudian barulah berwudu. Oh, iya. Nah, itu sesudah itu baru mandi. Dan terakhir dicuci kaki sebagai akhir daripada wudu. Nah, itu sehingga dikatakan beliau tidak berwudu lagi sesudah mandi. Oh, Nah, iya. itu yang dimaksudkan. Kalau sudah tua-tua Pak Ke? Iya, apanya? Kalau tidak bisa mandi? Iya. Kalau orang itu tidak bisa mandi kan ada jalan lain. Kalau dia sakit, ialah tayamum. Oh, iya, itu iya. dan apa. Kalau sudah tua-tua, Dik. Iya, iya. Sebenarnya bukan soal tua, itu soal mandi dan apa. Iya, karena itu masalah- terkait dengan soal sehat atau Iya, sakit. Biar iya. mudah kalau dia demam. Oh, Nah, iya, iya. itu. Selesai, Pak. Iya, iya. Nah, inilah saudara yang bertanya dari Banten tadi itu. Iya, iya. Dari Sukri, Iya. pertanyaan Anda. Nah, ini lagi Pak Kiai. Dari saudara Tangapo. Ya. Tapango, Pak Tapango. Nah, ini pertanyaannya begini. Seumpama di Tapango ada pejudi, terus para aparatur pemerintah Iya. yang ada di tempat tersebut tidak melarangnya, karena orang yang berjudi tersebut adalah temannya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah pemerintah yang ada di tempat atau di kampung itu juga mendapatkan dosanya? Oh, iya, iya. Nah, itu pertama Pak Kiai. Iya. Yang kedua, saya sebagai seorang yang menggeluti dunia seni khususnya bidang kesenirupaan yang dituntut untuk bisa menciptakan bentuk figur seperti figur manusia. Namun sekarang ini di dalam hati saya dualisme, karena banyak orang dalam kurung terutama yang menggeluti disiplin agama yang mengatakan menggambarkan manusia atau membuat patung dilarang. Adapun pertanyaan saya sebagai berikut. Apakah memang benar bahwa apabila kita menggambar figur atau patung itu dilarang? Mohon penjelasan Pak Kiai dan Naba dengan dalilnya. Nah, silahkan Pak Kiai. Iya. Baiklah dan Naba. Iya. Masalah pejudi. Iya. Bahwa perjudian itu sudah jelas dilarang oleh agama dan oleh negara. Ya betul. Malah banyak yang ditangkapi Pak Kiai. Iya. Iya. Nah, bagaimana hukumnya kalau aparat yang harus melarang dan dia tahu bahwa itu perjudian ada dan dia tidak melarang?
Padahal dia mempunyai kekuasaan untuk melarang. Iya. Tapi tidak melakukan pelarangan terhadap perjudian. Iya. Dan dia adalah aparat yang diperintah untuk melarang perjudian. Iya. Nah, bagaimana aparat yang semacam ini? Iya, iya, iya. Jawabnya Denaba, aparat yang diperintah untuk melarang lantas tidak berbuat melarang, itu namanya namanya aparat yang indisipliner. Oh, tidak disiplin. Ya, tidak disiplin. Ya, tidak patuh terhadap aturan yang kepada tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Iya, iya, iya. Kenapa dia tidak melarang? Oh, kebetulan teman akrabnya. Sebenarnya makin teman makin bisa diajak untuk dapat dilarang. Iya, iya. Ya. Lebih mudah menyampaikannya. Iya. Mungkin teman akrab ini bukan aparat, dan karena kita aparat, nah kita harus dapat menyampaikan secara bijaksana kepada teman itu agar dia berhenti. Nah itu dengan mengingatkan kepada kau dengan saya ini berteman. Nah saya ini aparat dan perbuatan ini dilarang. Kalau saya tidak melarang saudara, risikonya kepada saya. Ada. Tentu saudara tidak senang kalau saya mendapatkan risiko daripada perbuatan saudara. Berarti saudara celakakan saya. Nah sebagai teman dia akan berpikir. Nah itu yang perlu. Jangan malu menyampaikan yang hak itu kepada siapapun. Nah itu yang penting. Yang kedua lagi Pak. Yang kedua masalah patung yang dibuat bergambar figur manusia. Di dalam hadis tegas, orang yang membuat patung adalah orang yang bertanggung jawab memberi nyawanya. Nah, oleh karena itu Denaba, itu patung yang disembah. Tapi kalau patung sebagai hiasan dalam agama tidak akan dilarang persoalan semacam itu. Kita sudah bicara masalah patung Bali, masalah hiasan dan semacamnya. Nah, begitu Denaba. Kalau begitu selesai Pak. Baiklah Ya, Denaba. saya permisi dulu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.